Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Cahyadi. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana, NIM 4312111094, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mepresentasikan tugas besar 1 mata kuliah Perekonomian Indonesia. Berikut kita saksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait transformasi struktural, pengangguran, dan kebijakan untuk mengatasinya. Pendahuluan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses jangka panjang yang meningkatkan pendapatan real masyarakat secara bertahap dan berlangsung secara terus-menerus. Pembangunan ekonomi selalu ditandai dengan transformasi struktural, di mana pada periode ini beberapa sektor tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang lain. Transformasi struktural ditandai dengan pergeseran tenaga kerja dan investasi dari sektor primer ke sektor sekunder dan terakhir ke sektor tersier. Kemudian pengertian. Apa itu transformasi struktural? Yaitu perubahan struktur ekonomi dari sektor tradisional yang memiliki produktivitas rendah menuju sektor ekonomi dengan produktivitas tinggi. Apa saja proses dari transformasi struktural? Yaitu tadi dari akumulasi, yaitu merupakan proses pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas produksi secara terus-menerus seiring dengan pendapatan per kapita suatu negara. Indikatornya adalah pola investasi, indikator pendidikan, indikator keuangan pemerintah. Selanjutnya alokasi. Apa itu alokasi? Alokasi merupakan proses interaksi antara proses akumulasi dan pergeseran konsumsi masyarakat seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita. Indikatornya adalah yaitu permintaan domestik, perdagangan domestik internasional, dan indikator produksi. Selanjutnya adalah terkait dengan demografi. Demografi merupakan kajian terhadap jumlah, persebaran teritorial, dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu yang biasanya ditimbul karena natalitas, mortalitas, gerak teritorial, dan mobilitas sosial. Proses demografi ini terutama terjadi sebagai akibat dari perubahan struktur permintaan dan struktur produksi dan perbaikan fasilitas kesehatan, gizi, serta pendidikan yang timbul seiring dengan pertumbuhan pendapatan per kapita. Selanjutnya adalah struktur tenaga kerja, yaitu indikator yang membagi antara populasi penduduk berdasarkan status kerja, menganggur, mengurus rumah tangga, belajar, dan melakukan kegiatan lainnya. Tenaga kerja dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik. Perubahan struktur penyerapan tenaga kerja merupakan penjelasan lebih lanjut dari esensi perubahan struktur tenaga kerja. Selanjutnya mengenai distribusi pendapatan. Ketidakseimbangan transformasi ekonomi akan menimbulkan perbedaan pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja sektoral, yang selanjutnya akan berakibat pada disparitas income. Poinnya adalah bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi, pola pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan, serta kondisi awal dari tingkat kemiskinan. Kemudian hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sangat kuat. Selanjutnya adalah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan tidak jelas baik dari teori maupun secara empiris. Selanjutnya adalah mengenai peran teknologi dan dampaknya terhadap pengangguran. Semua pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh tenaga kerja manusia akan tergeser oleh teknologi yang lebih canggih, yaitu dengan kemampuan tenaga mesin, karena dinilai lebih murah dan cepat. Dampaknya bahwa tenaga manusia tidak diperlukan lagi, sehingga semakin bertambahnya angka pengangguran. Kemudian bagaimana cara mengimbangi teknologi? Yaitu yang pertama dengan pelatihan kerja yang mengacu pada standar kompetensi kerja, yang kemudian meningkatkan keterampilan digital.
Kemudian melakukan pekerjaan yang tidak bisa diikuti oleh tenaga mesin. Selanjutnya yaitu mengetahui informasi mengenai data yang dihasilkan oleh mesin. Selanjutnya mengenai pengangguran dan kebijakan untuk mengatasinya. Pengangguran adalah masalah yang besar bagi suatu negara karena terkait dengan dampaknya. Apa dampaknya? Itu pertama bagi masyarakat, yaitu meningkatkan kemiskinan, memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan, munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial, menjadi beban psikologis bagi pengangguran sendiri dan keluarga yang bersangkutan, kemudian keterampilan menurun karena lama tidak digunakan. Kemudian dampaknya bagi negara, perekonomian negara adalah rendahnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita. Kemudian biaya sosial yang harus dilakukan oleh pemerintah semakin tinggi. Kemudian berkurangnya sektor pajak yang diterima negara sehingga pendapatan negara turun. Kemudian hutang negara akan meningkat. Selanjutnya daya beli menurun sehingga menyebabkan investasi dan pertumbuhan ekonomi menurun. Kemudian apa solusi untuk mengatasi pengangguran? Negara bisa memberikan beberapa solusi untuk mengatasi pengangguran, yaitu yang pertama itu menyelenggarakan bursa pasar kerja, kemudian menggalakkan kegiatan ekonomi informal, kemudian meningkatkan keterampilan kerja, selanjutnya meningkatkan mutu pendidikan, mendorong investasi, dan memperluas lapangan kerja. Demikian prestasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.